Nah ini nyenggol-nyenggol obligasi nih Pak tadi Pak. Obligasi kan salah satu musuh utamanya emas kita bilang. Kalau tadi kita sudah bahas untuk sementara ini dolar terlihat masih superior, belum terlihat peluang untuk terkoreksi. Gimana dengan obligasi Pak? Apa yang membuat obligasi itu terkoreksi? Ini kan tinggi banget soalnya. Oke, yieldnya ya. Oke, obligasi sebenarnya terendah saat ini ya. Karena apa? Karena yieldnya tertinggi. Artinya yield obligasi ini selalu berlawan terbalik dengan harganya. Ya. Kalau harga obligasi turun, otomatis yieldnya meningkat. Sebenarnya ini potensi gini. Kapan yield obligasi akan mulai turun? Artinya harga obligasi akan meningkat. Apabila orang sudah beralih kepada kondisi safe haven. Maksudnya apa? Apabila dilihat bahwa ekonomi akan mulai melemah, inflasi akan sudah mulai turun. Artinya apa? Orang artinya akan mencoba mengambil satu pendapatan nilai yang namanya nilai tetap, pendapatan tetap. Salah satunya membeli obligasi ini, apalagi dengan tawaran yield yang masih sangat tinggi ini, otomatis misalnya sekarang sudah 4 sekian %, artinya kalau berpikir bahwa ke depan inflasi ke depan bakal turun, suku bunga bakal turun, misalnya momentum saat ini mereka untuk kembali ke obligasi sebenarnya. Saya lebih cenderung sebenarnya apabila The Fed sudah mulai menghentikan kenaikan suku bunga nantinya, artinya kondisi ekonomi melambat, saya yakin bahwa nanti yield obligasi akan mulai turun. Indikasi bahwa orang sudah mulai mengalihkan investasinya ke obligasi. Tadi tinggal masalah hampir sama berarti ya, perubahan tema dari pengetatan ke pelonggaran ya. Ya, artinya arahnya ke sana ya, betul. Jadi apabila kecenderungan mulai ada indikasi perlambatan inflasi, deflasi, mungkin orang mulai akan beralih ke obligasi. Saat pasar sudah beralih obligasi dan minat terhadap obligasi meningkat, saat itu yield obligasi akan mulai turun. Ya, itu indikasi biasanya ekonomi melambat. Itu sebagai indikasi nanti bahwa The Fed mulai menghentikan kenaikan suku bunga aja, saya menduga bahwa kemungkinan mulai start yield obligasi akan mengalami penurunan. Iya, itu kayaknya otomatis tuh Pak ya. Ya, itu otomatis karena ya ini tergantung nanti kan istilahnya bagaimana orang mulai mengalihkan aset mereka, ya. Mulai mana alihkan emas. Sekarang misalnya orang ke emas misalnya karena faktor inflasi. Kalau faktor inflasi nggak berkurang, kemana? Orang akan keluar dari emas. Kemana nanti? Orang mungkin mulai lari lagi ke obligasi. Oke. Berarti untuk yieldnya obligasi sendiri memang sementara masih tinggi ya, karena selagi isu inflasi masih muncul, ya, selagi isu inflasi masuk, isu The Fed naikkan suku bunga masih ada, otomatis yield obligasi lebih cenderung akan melebar, akan meningkat. Ya kan? Kenapa? Karena rugi kalau orang pegang obligasi selagi nilai inflasi semakin naik, otomatis karena obligasi suku bunga tetap. Misal contoh maksud saya, kita pegang obligasi suku bunga yield misalnya anggap aja 4% misalnya. Bunga 4% bunga tetap, tetapi inflasi 5% misalnya. Rugi kita pegang obligasi, dan sini orang cenderung akan melepas obligasinya. Pegangnya dolar. Ya, orang bisa pegang dolar atau pegang gold karena inflasi yang tinggi. Misalnya itu. Tapi pada saat misalnya inflasi sudah mulai di bawah 4%, misalnya orang otomatis akan berebut obligasi tadi. Ya kan? Kenapa? Karena obligasi memberikan nilai 4%, lebih tinggi daripada inflasi, sehingga masih net interest rate-nya masih dapat. Tetap lagi ya? Ya tetap lagi kan gitu loh. Jadi akan lebih cenderung orang mencari net interest rate obligasi rendah, ibaratnya risiko lebih rendah, pendapatan tetap dan lain-lain. Jadi benar-benar yield obligasi sangat terpengaruh oleh kecenderungan inflasi. Oke. Ya. Berarti ini sudah mulai ada titik terang nih Pak, ada kejelasan untuk dolar, untuk emas terutama. Sisa-sisa bulan ini ya. Jelas kelihatannya masih under pressure. Under pressure. Dari segi data-data juga masih under pressure. Kemudian beberapa faktor di luar tadi sempat juga shutdown government. Ya, jangan sampai kejadian, walaupun sejarah menunjukkan pemerintah Amerika tidak pernah membiarkan shutdown government. Ya. Tapi cukup pernah sih 2018, 2019 sampai 2013 pernah. Itu kalaupun terulang paling dia kan kayak yang 2018 itu kan dia cuman akhirnya menyetujui anggaran baru hanya untuk beberapa bulan ke depan. Ya saya seperti itu. Karena gimana pun baik kalau dari dua kubu Partai Republik maupun Partai Demokrat sendiri semuanya akan dirugikan apabila ada dampak negatif dari shutdown ini. Secara politis mereka akan
mereka akan dirugikan juga. Makanya pada kemungkinan hal itu akan hanya sekarang ini yang bikin power istilahnya apa nilai tawar aja untuk memasukkan keinginan kebijakan-kebijakan mereka. Nah, soal kembali ke emas tadi, mungkin seberapa jauh penurunan seandainya, karena memang dalam saat ini sentimen cukup positif terhadap dolar khususnya. Saya bilang, ya mungkin saat ini sentimennya masih cukup untuk menekan emas. Tapi seberapa kuat penurunan emas itu sendiri, saya lebih cenderung terbatas. Kenapa? Karena tetap pasar akan melihat bahwa potensi kenaikan suku bunga The Fed pun juga terbatas. Bahwa dengan kondisi suku bunga yang tinggi saat ini pun, otomatis ekonomi akan melambat juga. Nggak mungkin akan ada pertumbuhan ekonomi. Paling tidak ekonomi tetap terjaga, tapi untuk tumbuh nggak mungkin juga, ya kan? Otomatis apa? Potensi inflasi ke depan juga mungkin terbatas. Dan kemungkinan The Fed untuk menaikkan suku bunga juga kemungkinan sudah semakin peluang semakin kecil. Nah, kalau kita lihat data historis, kalau nanti kita lihat apabila nanti sudah melihat kondisi bahwa The Fed sudah mulai mengurangi, sudah cenderung untuk melawan merubah kebijakan, biasanya selama ini ya emas akan mulai mengalami kenaikan juga. Jadi di sini kita lihat bahwa emas akan tetap range mungkin, walaupun dalam 1,5 bulan ke depan ini menunggu The Fed berikutnya selagi data ekonomi masih bagus, emas masih dalam kondisi tertekan. Kira-kira ringnya hampir sama dengan Agustus mungkin ya? Agustus kemarin ya? Ya mungkin masih kisaran di situ juga. Ringnya masih di situ Pak ya? Ya makin akan bawah 1.900 pun mungkin nggak akan terlalu jauh juga mungkin ya. Artinya saya masih melihat itu sih. Karena potensi untuk menurunkan pun yang banyak pun saya lihat nggak ada juga kondisi yang memungkinkan untuk ke sana. Itu gitu. Tadi karena juga sedang diganjel sama kondisi inflasi yang bandel juga. Ya, itu tadi. Jadi dia turun banyak juga mungkin belum. Dan The Fed mulai terbatas naikkan suku bunga. Nah, itu tadi. Pandangannya sudah mulai kepada akhir. Nah, akhir hike. Setelah akhir biasanya penurunan biasanya dampak positif biasanya saat-saat ada emas. Itu yang membatasi penurunan juga. Oke, kita mulai lirik-lirik lagi non-farm ya kalau nggak jadi shutdown ya, karena kalau shutdown nanti non-farm nggak keluar. Itu yang repot itu. Kalau nanti kesepakatan anggarannya itu mundur, itu bisa jadi non-farm-nya kan berarti nggak keluar. Nggak keluar. Nah, kita nanti bisa sampai data CPI pun nggak akan keluar juga. Bisa trading blind nanti Pak. Trading tanpa fundamental. Iya betul. Ya paling tidak kita nanti agak kesulitan membaca gambaran kebijakan The Fed berikutnya kalau kita tidak bisa melihat data-data ekonomi itu. Oke Pak Waran, baik, terima kasih. Ini benar-benar ada pegangan lah pokoknya ya untuk semuanya aja.